Nah, jadi seperti apa yang saya, infokan gitu atau apa yang saya bahas di video sebelumnya, bahwa Bitcoin atau pergerakan harga dari Bitcoin gitu ya khususnya, ini akan mengalami penurunan dulu teman-teman. Karena kalau kita lihat, jadi teman-teman saya sebelumnya sudah membuat garis gitu ya berdasarkan histori. Nah, kemarin saya bahas jadi Bitcoin ini akan mengalami sideways dulu karena memang di data-data sebelumnya atau di harga naik turun sebelumnya ini membentuk pola teman-teman. Nah, jadi di sini terlihat ya sideways ketika dia tidak berhasil melewati area supply yaitu garis hijau ini atau area garis hijau. Nah, jadi kemarin saya buatkan akan seperti ini, naik turun, naik turun. Nah, di sini kemarin masih berada di titik ini nih teman-teman. Nah, ketika dia terjadi atau menjadi uh, fake out gitu ya atau nggak jadi breakout, nggak jadi tembus gitu ya di area supply-nya, dia akan kembali turun. Nah, ini dia pergerakannya mostly atau kebanyakan pasti ngikut dari pergerakan sebelumnya. Nah, kita lihat di pergerakan sebelumnya dia ketika gagal itu akan ke bawah dulu memantul ke area support yang di 52.000, teman-teman. Nah, sekarang atau hari ini candlenya memang bergerak ke arah ke situ ya teman-teman. Jadi sampai saat ini untuk analisa kemarin di video sebelumnya masih valid ya teman-teman. Jadi harga masih menuju ke area yang sudah saya buat nih. Nah, nanti teman-teman di sini konfirmasi harganya itu ada di titik ini aja nih teman-teman. Di titik ini saya sudah lingkari di titik support ini di 57.000. Jadi teman-teman bisa pantau juga di 57.000. Jika dia masih breakout ya tentunya dia akan ke titik selanjutnya yaitu di 52.000. Nah, kemungkinan besar menurut saya di sini akan menjadi lonjakan atau ya memantulnya mungkin di area ini teman-teman ya. Gitu. Jadi balik lagi pasti teman-teman juga bertanya gitu ya. Bagusnya seperti apa? Nah, ini untuk teman-teman yang belum masuk atau belum membeli, teman-teman bisa pantau di area sini aja, di area 57.000. Nah, ini kalau misalkan memang tembus, yang seperti saya bilang tadi, ya teman-teman bisa jemput atau mungkin beli di area sini teman-teman. Ya, di 52.000 sampai ya 51.000. Itu menurut saya memang possible ya. Gitu paling jauh juga paling ke ya 47 lah, 48, tapi sepertinya memang di sini ada support yang cukup kuat nih teman-teman. Dan juga kita lihat berdasarkan historical memang memantul di area tersebut gitu. Oke, jadi jelas ya teman-teman yang bertanya. Jadi Bitcoin saat ini akan kemana? Menurut saya akan turun lebih dahulu. Meskipun kalau kita lihat di stochastic RSI gitu ya, Bitcoin sudah mulai menuju ke harga oversell. Artinya dia sudah jenuh jual, tapi dia akan mungkin ya, mungkin akan ya naik. Sorry, turunnya tetap, cuman ya akan begini, turun begini, ya gitu ya. Tapi memang mostly-nya turun gitu. Oke, kalau kita coba perbesar ke 4 jam, nah ini juga per 4 jam juga masih akan turun ya. Kita lihat di stokastiknya juga sudah menyilang dia teman-teman. Ya, jadi itu aja teman-teman untuk yang ngincer gitu ya, ngincer Bitcoin atau memang mau tambah muatan, boleh di harga-harga tersebut yang saya tadi bilang. Juga untuk teman-teman yang memang tradingnya di altcoin gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi konfirmasi teman-teman. Jadi ketika dia bounce back atau memantul di area sini, di area 52.000, ya itu teman-teman juga bisa
mulai lakukan akumulasi gitu ya untuk altcoin. Nah, ini sebetulnya memang momentum bagus ketika Bitcoin mulai sideways, kemudian Ethereum juga sideways. Nah, biasanya itu waktu yang tepat untuk altcoin bersinar lah intinya. Gitu. Jadi memang jadi teorinya ketika Bitcoin jenuh ya, sideways, jadi nggak naik, nggak turun. Nah, biasanya altcoin. Nah, sekarang ditambah juga sebetulnya sama Ethereum. Jadi teman-teman bisa pantau dua, Bitcoin sama Ethereum. Gitu untuk teman-teman yang memang senang main di altcoin. Oke, gitu aja. Paling ya teman-teman again ya, balik lagi jangan pernah melihat gitu analisa siapapun untuk menjadi acuan teman-teman membeli. Tetap lakukan juga analisa mandiri lah. Kira-kira analisa siapa atau analisa dari influencer siapa yang menurut teman-teman memang masuk atau prinsipnya sama ya. Jadi jangan langsung ditolak mentah-mentah kita harus beli gitu. Kita tetap juga harus analisa sendiri, lihat berbagai aspek gitu ya, dari indikator ataupun dari berita gitu ya, atau dari fundamental. Itu penting supaya membentuk ya conviction teman-teman lah, keyakinan teman-teman mau jual atau beli itu memang yakin gitu. Jangan FOMO lah, dengar kata-kata orang gitu, langsung beli atau langsung jual. Oke, gitu aja sih video kali ini. Saya masih membahas tentang ya market outlook Bitcoin. Untuk teman-teman juga yang baru gabung bisa juga subscribe atau bisa request juga teman-teman, mungkin ada kita diskusi bareng, misalkan mau dibahaskan token apa gitu, boleh banget di komen ya. Oke, gitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.